Perkenalkan, saya Lindri Pratiwi dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis paragraf. Jenis paragraf berdasar penalaran terdiri dari 5 jenis, yaitu paragraf deduktif. Isi pokok paragraf deduktif terletak pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Ide pokok tersebut biasanya berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kemudian kalimat topik tersebut diikuti oleh kalimat penjelas guna memperjelas informasi pada kalimat topik. Yang kedua, paragraf induktif. Ide pokok paragraf induktif terletak pada akhir paragraf. Biasanya paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu, dan kemudian kesimpulan terletak pada akhir kalimat. Biasanya ide pokok paragraf induktif menggunakan kalimat konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif. Paragraf jenis ini memiliki ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Walaupun memiliki 2 kalimat topik, bukan berarti ide pokoknya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Yang keempat, paragraf interaktif. Paragraf interaktif merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf. Biasanya paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian diikuti ide-ide pokok dan dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas setelah ide pokok berfungsi untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima, ide pokok menyebar paragraf dengan jenis ide pokok menyebar tidak memiliki kalimat utama. Hal ini dikarenakan pikiran utamanya terletak pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Adapun paragraf narasi atau kisahan merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri utama paragraf adalah adanya peristiwa atau kejadian baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya, yang dirangkai dalam urutan waktu berdasarkan tujuan narasi yang dapat dibedakan atas narasi ekspositoris, artistik, dan sugestif. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta dan narasi yang berupa fiksi. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan, sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacam yang ingin disampaikan penulis. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, pola deskripsi pengamatan, dan pola deskripsi fokus. Adapun paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca.
Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf eksposisi tidak selalu terbagi atas bagian-bagian yang disebut pembukaan, pengembangan, dan penutup. Hal ini sangat bergantung pada sifat tulisan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain berusaha memperjelas sesuatu, gaya tulisan bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Kemudian paragraf persuasif. Paragraf persuasif merupakan paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuan dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Adapun paragraf argumentasi merupakan corak paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpenuhi. Adapun paragraf pembuka atau pengantar merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberi tahu latar belakang, masalah, tujuan, dan anggapan dasar. Adapun beberapa fungsi paragraf pengantar diantaranya yaitu menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang yang penting, pemecahan masalah, menyatakan tesis yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas, serta menyatakan pendirian yaitu pernyataan maksud sebagai kesiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Kemudian paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dalam paragraf isi, ada paragraf yang merupakan pengembang dari pokok pikiran, ada pula yang berperan sebagai transisi atau peralihan gagasan. Paragraf pengembang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Paragraf pengembang ini berfungsi menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, atau menerangkan produk pikiran. Menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi, atau pembuktian. Contoh, fakta atau rincian. Sementara itu, paragraf peralihan merupakan paragraf penghubung yang terletak di antara dua paragraf utama. Adapun paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup juga dapat disimpulkan, yaitu paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan.
Paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Paragraf ini menyajikan simpulan